Manchester United mulai nunjukin kelasnya nih di Liga Inggris musim ini. Semalam menang lagi lawan Brighton 4-2 dan sekarang MU tembus 4 besar. MU sampai ke titik ini nggak mudah, guys. Para pemainnya dicibir sama netizen, udah sering banget setiap MU kalah, ya kan? Bukan dicibir doang, bahkan dibikinin meme, dibikin lucu-lucuan, mulai dari yang bikin ketawa sampai yang bikin ngelus dada. Tapi apa yang dilakukan sama pemain MU, pelatih MU dan manajemen MU? Apakah dia curhat di depan kamera? Enggak, dia buktikan dan lapangan, terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Dan hasil sekarang terbukti. Yang penting intinya mah sabar ketika dicibir, jangan apa ya? Jangan terlalu diambil hati. Justru buktinya di atas lapangan. Itu pun yang dilakukan sama CR7 dulu pas di Madrid. Di Madrid CR7 juga berapa kali dicibir tuh lewat siulan sama fansnya di dalam stadion. Tapi CR7 nunjukinnya gimana? Nunjukinnya buktiin di atas lapangan. Ya begitu caranya, ya kan? Jangan apa tuh, ketika pemain lu dicibir, dikritik abis-abisan sama netizen, dicengin abis-abisan, yang kadang bikin sakit hati, ya kan? Bukannya petingginya atau pelatihnya bukan malah curhat gitu kan di podcast atau di mana, tapi ya udah, olah tim lu, bangkitin mental bertanding tim lu dan tunjukin tuh di atas lapangan. Dan MU ngelakuin sekarang. Bahkan fans MU sendiri ya bikin video kocak-kocakan tuh ketika MU kalah, kocak tapi bikin gitu, bikin ngenes juga, ya kan. Tapi MU sekarang di bawah Ruben Amorim seperlantai pasti mulai nunjukin. Terbukti dong, dari 5 match MU cuma kalah sekali, sebelumnya 4 kali menang. Bahkan 3 pertandingan terakhir nggak kalah-kalah, menang dengan permainan yang terus berprogres. Semalam pun on Brighton kelihatan kan, MU menang karena apa? Karena MU nggak bosan-bosan main pressing sepanjang pertandingan. Gol-gol MU dari 4 gol MU tuh mayoritas itu bermula dari pressing possession yang dimainin sama para pemain MU, mulai dari seperti garis pertahanan dia, tengah sampai di daerah pertahanan lawan sendiri pun di pressing habis-habisan sama MU. Yang penting itu dia percaya sama pelatihnya, sama Amorim, kasih kepercayaan aja kayak Arteta di Arsenal, ya kan. Kasih kepercayaan, kasih waktu, kalau belum juara kasih waktu, ya kan. Mungkin 4-5 tahun buat membangun ini tim. Kalau pemainnya nggak tahan ya pasti keluar dari MU. Pas keluar dari MU bukan belum tentu jelek, justru bersinar. Mason Greenwood bersinar di La Liga. Rashford juga bersinar di La Liga bersama Barcelona. Garnacho mungkin bersinar juga nanti sama tim barunya. Kita tunggu aja, ya kan. Tapi yang jelas nih, dari MU kita banyak belajar nih, ya kan. Tekanan, bahkan MU tekanannya, nyinyirannya, cibirannya ini nggak datang dari dalam Inggris doang, dari berbagai negara di dunia. Tapi gue disclaimer dulu nih, cibiran dalam sepak bola itu emang lumrah, tapi bullying, hal-hal yang berbau rasisme, hal-hal yang lainnya yang sara itu kita hindari. Jangan sekali-kali ngelakuin hal-hal kayak gitu. Ini kalau cibiran di dunia sepak bola ya sulit dihindari, guys. Mulai dari yang pedasnya level 1 sampai pedasnya level 1000. Itu pasti terjadi ketika lu nggak perform, ya. Cara ngadepinnya aja harus pinter-pinter, ya kan. Jangan ketika tim lu lagi gagal satu hal nih, pemain lu dicibir, terus ya tim klubnya malah press conference dan malah curhat di depan kamera. Nyelesain masalah, menurut gue nggak juga. Ya harus ketika lu dapat kritikan tajam, cibiran dari pendukung lu sendiri, dari netizen atau yang lain-lainnya, ya harusnya langsung menjadi bahan muhasabah, langsung satset bikin perbaikan yang perlahan pasti, tapi ya ujungnya bakal berdampak positif. Ya itu yang MU lakuin sekarang. MU ya kurang gimana tuh kan. Mulai dari fasilitasnya, ya menurut CR7 belum terlalu di-upgrade, belum kekinian. Pernah tuh CR7 tuh gue denger di mana tuh, di YouTube atau di mana tuh, katanya satu kekurangan MU adalah fasilitasnya tuh. Fasilitas di pusat latihannya tuh mesti ditingkatin lagi, diperbaharui lagi. Terus juga dari fans MU juga ya, ketika MU lagi ngedropnya berapa musim terakhir, ya kan, gonta-ganti pelatih mulu. Itu juga bikin kuping panas itu pasti tuh ocehan dari netizen, ya kan. Tapi ya menurut gua nih MU ya di bawah Ruben Amorim, kasih kesempatan Amorim buat awal ya, 2 musim pertama inilah. Kita lihat ya Amorim nih kayak gimana. Kasih waktu buat Ruben Amorim buat membangun tim Manchester United, jangan dipecat tengah jalan, ya kan. Ntar dia bilang bagus-bagus atau dipecat di tengah jalan pelatih. Udah ngebangun timnya, udah nge-build up timnya, gara-gara satu lain halnya mungkin kalau ntar Ruben Amorim komunikasinya nggak baik, atau dipecat. Karena Ruben Amorim bahasa Inggrisnya beda kali yang bahasa Inggris main MU yang lainnya, ya kan. Komunikasi lah, ya deh.
Gue rasa sih siapa namanya nih, si Ruben Amorim bersama MU kalau kesempatan 2-3 musim nih nggak dipecat, gue yakin nih di musim ketiga MU berpeluang untuk jadi juara Liga Inggris. Untuk musim ini agak susah. Musim ini kayaknya yang bakal bersaing ketat itu City sama Arsenal. Liverpool bersama Arne Slot ya, kelihatan kan? Arne Slot di musim pertama terlalu moncer bersama Liverpool, terlalu overpower ya kan, ketika musim ini langsung goyang tuh ya kan. Ya ibaratnya kayak kalau bisnis tahun pertama atau langsung BEP itu ya deg-degan ya kan. Kemungkinan di tahun berikutnya lu bakal lagi goyang ya kan. Nah, pun begitu dengan Liverpool di awal musim Arne Slot langsung bung. Ya, di musim ini wajar langsung goyang ya kan. Lagi susah menang Liverpool nih di musim ini. Apalagi Liga Inggris kan udah 3-4 pertandingan terakhir tuh nggak menang-menang, kalah terus. Nah ini menjadi pelajaran berharga ya kan. Ya buat fans Liverpool sabar aja. Buat para pemain petinggi pelatih Liverpool ya, jangan tipis kuping ketika lu dinyinyirin, dicibirin, dicengin sama netizen. Dia santai aja, belajar dari MU lagi-lagi. MU udah hatam banget sama yang gini-ginian ya kan. Bahkan ya di mana di media sosial kelihatan ada kata-kata yang menurut gue sangat berkesan banget nih. Nggak MU nggak makan ya kan. Artinya apa? Ketika MU menang, tapi ketika MU kalah ini pasti banyak meme-meme, video-video berseliweran yang ngecengin MU, yang kritik MU, yang ngeluarin kata-kata pedes ya kan buat MU banyak banget tuh. Tapi ya jangan terlalu diambil pusing. Itu kan di luar lapangan, tinggal buktiin di dalam lapangan. Gue yakin banget nih mental main MU pasti makin kesini makin kebentuk ya kan. Bukannya ketika lu dapat kritikan tajam pedes di media sosial bakalan cibiran lu langsung. Harry Maguire udah ngebuktiin dong. Harry Maguire udah ngebuktiin kurang gimana dar-dernya tuh kritikan ataupun cengan terhadap Harry Maguire ya kan. Yang 1-2 musim belakang itu ya kadang main angin-anginan. Yang Harry Maguire tetap dia milih hengkang dari MU, bahkan dia sempat mau dibuang dari MU tapi dimilih ya bertahan gue pengen nunjukin nih di MU gue bisa bawa MU menjadi juara seenggaknya di Liga Inggris. Dan terbukti kan Harry Maguire musim ini terakhir pekan ke-8 ya, pekan ke-8 bukannya sekarang, yang minggu kemarin tuh Harry Maguire bikin gol penting tuh bersama MU yang bawa MU menang lawan Liverpool ya kan. Menang tipis-tipis aja tapi yang penting menang. Ini lagi-lagi ngebuktiin gimana cara memanajemen kritikan, nyinyiran dari netizen, baik itu fansnya sendiri ataupun bukan fansnya sendiri. Yaitu yang di media sosial udah yang banyak ambil, yang itunya ya dijadiin evaluasi aja ya gitu kan. Yang penting nggak usah curhat di depan kamera, nggak usah ya kan. Tunjukkan di atas lapangan, intinya tunjukin di atas lapangan. Kalau lu di level manajerial, manajemennya udah nggak usah banyak cari-cari alasan. Gue nggak pernah ngeliat tuh, apa gue kelewat kali ya, mungkin netizen tolong kasih komentarnya nih, ketika MU lagi jatuh-jatuhnya nih, lagi ancur-ancurnya pada musim terakhir, gue udah ngeliat nih petinggi MU, milik MU curhat di depan media ya kan, malah nyalain fansnya gitu. Gue belum pernah ngeliat tuh. Mungkin kalau ada yang pernah punya videonya atau beritanya boleh ditulis di kolom komentar video ini ya kan. Ini yang gue yang gue salut sama Manchester United nih. Bahkan pemiliknya juga nggak lepas dari sasaran kemarahan fansnya ya kan. Berkali-kali, bahkan sering ya kan, sering banget dianggapnya milik MU nih ya, dan beli belanja pemain nggak oke lah ya kan, suka gonta-ganti pelatih lah ya kan, ditambah lagi juga pemain-pemain bintangnya banyak yang tersingkir lah, banyak keluar dari MU lah ya kan. Tapi intinya ketika lu dapat gitu ya udah jadi bahan muhasabah, kasih kesempatan pelatih lu nih, jangan 1 musim 2 musim ditendang, jangan. Yang ngebangun tim yang lagi terpuruk itu, ngebangun tim itu ya seenggaknya menurut gue ya butuh 2-3 musim pertama lah. Ini mulai kelihatan progresnya nih. Ntar di musim ke-4, ke-5 baru kelihatan hasilnya ya kan. Kalau itu nggak berhasil baru. Jangan kalau tim lagi menanjak performanya ya kan. Misalnya tim lu nih MU nih dari berapa? 3 pertandingan dapat 9 poin. Atau ntar di pekan berikutnya atau di bulan berikutnya dipecat. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara waduh komunikasinya di ruang ganti, ada pemain di ruang ganti nggak setuju sama ininya sama itunya pelatih. Aduh. Jangan kayak gitu MU ya. Biar MU nih makin ke depan makin oke. Dan gue optimis nih MU musim ini bakal ya seenggaknya masuk ke zona Liga Champion. Buat jadi juara menurut gue masih susah karena MU berpotensi masih up and down nih musim ini MU nih, karena ya masih butuh pairing para pemain baru ya. Mbeumo udah nunjukin kelasnya, bikin 2 gol semalam dan grafik performanya makin menanjak. Cunha pun begitu. Benjamin Sesko pun biarpun belum tajam banget tapi masih butuh waktu untuk nunjukin
Jadi buat fans MU ya jangan terlalu masang target tinggi musim ini, jangan terlalu ngoyo buat jadi juara Liga Inggris, walaupun sekarang ada di peringkat 4 nih untuk sementara ya kan, di pekan 9 Liga Inggris. Tapi ya kalau ngeliat Manchester City yang awal musim tersiap sekarang makin menanjak, ya udah bakalan sulit nih City untuk digoyang. Pun begitu dengan Arsenal makin stabil musim ini di bawah Arteta aja. Kita tunggu aja nih hasil akhirnya gimana nih MU di Liga Inggris musim ini, apakah MU bakal juara atau MU cuma sekedar masuk Liga Champions. Prediksi gue sih MU paling kalau nggak masuk zona UCL, zona UEL. Nah gimana nih fans MU? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang penting mah GGMU, Glory, Glory Man United.